Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sintaksis yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi klausa. Sebelum lanjut ke materi, sebelumnya perkenalkan dan anggota dari kelompok kami. Dan saya sendiri Nugrul Chandra Pamungkas NIM 50. Selanjutnya ada Hanifiyah Dalia Azamafiro dengan NIM 59. Yang ketiga ada Bintang Nasi Hakim dengan NIM 67. Yang keempat ada Afita Dwi Hasanah dengan NIM 85. Definisi klausa. Klausa dapat dikatakan sebagai bagian inti kalimat atau dapat juga dikatakan sebagai pembentuk kalimat. Atau bisa juga didefinisikan jika klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Selanjutnya unsur-unsur klausa. Secara fungsional, unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Unsur lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada dalam klausa, boleh juga tidak ada. Unsur fungsional yang cenderung selalu ada dalam klausa adalah predikat. Lebih singkatnya, klausa itu sendiri dibedakan menjadi dua, yakni unsur inti dan tidak inti. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Unsur yang bukan inti klausa adalah objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya ciri-ciri klausa. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan frasa. Yang pertama, memiliki satu jenis predikat. Yang kedua, tidak memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural. Yang kelima, memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Hanifiyah Dalia Azamafira, NIM 59. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai jenis-jenis klausa. Yang pertama, jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya, yang terdiri dari klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contohnya, yang pertama, ayah bekerja. Kedua, kakak menyapu. Ketiga, Nia menyanyi. Klausa yang kedua yaitu klausa terikat. Klausa terikat disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contohnya, yang pertama, ayah pulang tadi siang, ibu pergi ke pasar. Tokoh berada di antara dua rumah. Kami berangkat menuju hotel dengan menggunakan mobil. Yang selanjutnya yaitu jenis klausa berdasarkan fungsinya, yang terdiri dari yang pertama, unsur pengisi fungsi subjek. Dalam bahasa Indonesia, unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa benda. Tetapi dapat juga diisi oleh kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini, subjek menjadi sebuah frasa nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat. Contohnya, saya sebagai subjek belum memahami sebagai predikat penjelasan guru sebagai objek, yaitu subjek benda. Yang kalimat kedua, pengusaha kayu lapis itu sebagai subjek telah ditangkap sebagai predikat, polisi sebagai objek, merupakan subjek frasa benda. Kedua yaitu unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat,
kata kerja, dan kata bilangan. Contohnya, rapat pengurus koperasi sebagai subjek, diadakan sebagai predikat, bulan depan sebagai keterangan. Yang kedua, anak Pak Lurah sebagai subjek, hanya satu sebagai predikat, calon menantuku sebagai subjek, seorang penulis sebagai predikat. Terima kasih, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Nasyakin, NIM 20010404067. Akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya, unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi fungsi objek adalah kata atau frasa benda. Jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verba transitif. Terdapat dua macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Contoh, Indonesia sebagai subjek, mengalami sebagai predikat, krisis moneter sebagai objek, beberapa tahun silam sebagai keterangan. Selanjutnya, Rendra sebagai subjek, mengarang sebagai predikat, puisi sebagai objek. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi pelengkap. Klausa pelengkap berwujud nomina, adjektiva, atau frasa adjektiva pada predikat verbal serta frasa nomina. Biasanya pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Contoh, bibi saya sebagai predikat, berjualan sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, di pasar sebagai keterangan. Selanjutnya, anak Pak Haryono sebagai subjek, pertama sebagai predikat, satu sebagai pelengkap. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi fungsi keterangan dapat berupa kata keterangan frasa depan dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Terdapat sejumlah jenis keterangan, seperti keterangan sebab, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan waktu, serta keterangan subjek, dan yang lain-lain. Contoh, kemarin sebagai keterangan, rombongan presiden sebagai subjek, tiba sebagai predikat, di Baghdad sebagai keterangan. Daniel Sihite sebagai subjek, menulis sebagai predikat, dengan tangan kiri sebagai keterangan. Jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Yang pertama, klausa lengkap. Klausa lengkap dapat dilihat dari kelengkapan sebuah unsur subjek dan predikat. Jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap, susun, biasa. Jika subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap susun balik atau inversi. Contoh, kami sedang bekerja. Kami sebagai subjek, sedang bekerja sebagai predikat. Ibu memasak, ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat. Kemudian yang kedua, klausa tidak lengkap. Berkebalikan dengan klausa lengkap. Klausa tidak lengkap dapat diamati dengan ketidaklengkapan unsur yang menyusunnya. Alias klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek. Contoh, terpaksa berhenti dari pekerjaannya, sudah pergi dari tadi siang. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dwiasana, NIM 2104085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu jenis-jenis klausa. Jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. Yang pertama, klausa negatif. Klausa negatif yaitu klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan. Jadi, predikatnya itu bersifat negatif. Contohnya, ibu belum pergi. Ibu merupakan subjek, belum pergi merupakan predikat. Contoh yang kedua yaitu karyawan belum menerima gaji bulan ini. Karyawan belum menerima merupakan klausa negatif. Karyawan merupakan subjek, belum merupakan predikat dan kata negatif. Jenis klausa yang kedua yaitu klausa positif. Klausa positif ialah klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Contohnya yaitu, saya berhasil melakukannya. Saya merupakan subjek, berhasil melakukannya merupakan predikat.
Yang kedua yaitu kami sudah menjadi anggota. Kami merupakan subjek, menjadi anggota merupakan predikat. Yang selanjutnya yaitu jenis klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Yang pertama, klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori kata kerja. Jadi, klausa verbal memiliki predikat yang berupa kata kerja. Contohnya, petani mengerjakan sawahnya dengan tekun. Petani merupakan subjek, mengerjakan sawahnya merupakan predikat, dengan tekun merupakan keterangan. Yang kedua yaitu dengan rajin, Bapak Guru memeriksa karangan murid. Dengan rajin merupakan keterangan, Bapak Guru merupakan subjek, memeriksa karangan murid merupakan predikat. Yang kedua yaitu jenis klausa nominal. Klausa nominal merupakan klausa di mana predikatnya termasuk kata benda atau frasa nomina. Struktur utama klausa ini sendiri sama seperti klausa lainnya, yaitu terdiri atas subjek dan juga predikat. Contohnya yaitu staf ahli bidang meteorologi. Staf ahli merupakan subjek, bidang meteorologi merupakan predikat. Contoh yang kedua yaitu Pakwawan seorang satpam. Pakwawan merupakan subjek, seorang satpam merupakan predikat. Kemudian jenis klausa adjektiva. Dalam jenis klausa adjektiva ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Penyusunan klausa adjektival secara umum terdiri dari subjek yang berkategorikan nomina dan predikat yang berkategorikan adjektif. Contohnya, harga baju itu sangat mahal. Harga baju itu merupakan kata benda, sangat mahal merupakan kata sifat. Contoh yang kedua yaitu, anak itu cerdas sekali. Anak itu merupakan kata benda, cerdas sekali merupakan kata sifat. Jenis klausa yang keempat yaitu klausa preposisional. Klausa preposisional adalah ketika sebuah kalimat predikatnya berupa preposisi atau kata depan, seperti di, ke, dari, maupun sejenisnya. Cara penulisannya pun berbeda-beda, tergantung bagaimana konteks kalimat. Mengingat kata depan di, ke, dari, apabila menyatakan tempat, maka harus dipisah dengan kata belakangnya. Sebaliknya, untuk kata sambung, yang berarti kata sifat atau keterangan tidak perlu disambung. Contoh, kata ibu di dapur, benar. Sedangkan contoh ibu di kamar, itu contoh yang salah.